6 campur 1. Luar biasa. Jadi saya beri sedikit, sebab saya ada tulis tafsiran Yohanes 1 sampai 12. Jadi ini dalam rangka saya menulis jilid yang kedua, volume 2. Malam ini saya akan menyembunyikan 50% dari pemahaman, supaya lain kali kamu beli buku saya. Kalau saya beritahu kamu semua kungfu sudah habis, mana? Jadi kamu mau peduli kan? Jadi saya bagi tahu kamu 50%. Okay? 50 adalah tahun Yobel. Okay? 3 kali 51 sudah genap 50 campur 1, genap lagi tahun Yobel. Apakah message tahun Yobel? 2 perkataan yang paling penting: forgiveness and freedom. Yang berhutang is forgiven of his debts. Dilunas apapun hutang pada tahun Yobel. Kalau tanah dijual, rumah dijual tahun Yobel, yang pembeli itu harus menyerahkan kembali kepada tuan miliknya yang asal, supaya tidak ada keluarga di Israel akan kehilangan warisannya. Itu perintah Tuhan dalam hukum Taurat. Yang kedua adalah pembebasan, freedom. Kalau orang itu berhutang sampai dia menyerahkan diri sebagai hamba abdi, paling-paling 6 tahun dia jadi hamba. Tahun ke-7 adalah tahun kebebasan. Apalagi pada tahun Yobel. Yobel itu 7 kali 7, 49. Tahun yang ke-50 adalah Jubeli, tahun Yobel. Saudara, perhatikan Yohanes 20 ayat 23. Waktu Yesus mengutus murid-muridnya dan menghembuskan Roh Kudus atas mereka, terimalah Roh Kudus. Apa yang Yesus katakan? Dosa yang kamu ampuni akan diampuni. Dosa yang kamu tidak ampuni tidak akan diampuni. Nampaknya message Injil ini adalah dari arti sebenarnya tahun Yobel. Dosa-dosa manusia ini adalah seperti kita berhutang dengan Tuhan. Siapa yang dapat membayar hutang kita kepada Tuhan? Tidak ada manusia, harta, haiwan sekalipun disembelih setiap tahun hari Yom Kippur, 1000 tahun dalam perjanjian lama. Tidak mungkin melunaskan hutang dosa itu manusia terhadap Tuhan. Tetapi Tuhan mengampuni. Mengampuni atas anugerah. Wah, itu luar biasa. Ini bukan setakat 10 juta kamu berhutang. Hari ini saya kena remind sedikit. Saya pernah kerja lawyer. Beberapa kali saya summon orang menjadi muflis, bankrupt. Jahat juga kan peguam. Kamu berhutang dulu, sekarang itu jumlah sudah naik. Dulu 20.000 orang itu beli bankrupt. Jangan berhutang. Perhatikan, kita ini orang berdosa. Tidak mungkin kita lunaskan hutang kita di hadapan Tuhan kecuali Tuhan yang mengampuni. He forgive us our sins. He forgave us. Dan Tuhan istiharkan pembebasan, freedom dari dosa, dari iblis, dari dunia ini, supaya kita bebas, sungguh-sungguh kembali untuk melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, dan sebagainya. Saudara, bagi saya nomor 153 ini melambangkan message yang akan dibawa oleh Petrus. Tangkapan ikan itu melambangkan bangsa-bangsa yang begitu ramai sekali. Tapi sebelum ke sana, saya mau ajar kamu, ini 153 is a triangular number. Yang ke-17 berarti ini. Coba kamu tengok ini. 1 sampai 1, 5, 3. Coba kamu kira sebelah sini, sebelah sini, sebelah sana. Berapa itu? Triangular means the three perfect triangle. Maksud saya, adakah itu merah saya punya lampu? Ini saya punya
Inilah peguam miskin Mbak ini. 20 tahun sudah ini saya punya. Haleluya. Ini bekas peguam, bukan peguam sekarang. Ya, saya mau kamu coba hitung. Satu sebelah condong one side, the other side, dan di bawah. Semuanya adalah sama, 17. Okay? It's a triangular number. Satu lagi nomor seperti ini 153 adalah dia berarti total nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 17 jumlahnya adalah 1, 5, 3. Oh, luar biasa nomor ini. Luar biasa. Bagi saya nomor 17 luar biasa. Kalau dalam Alkitab hanya Yusuf saja yang disebut. Waktu cerita Yusuf bermula, dia berusia 17 tahun. Daud pun tidak disebut. Remaja lah si Daud, tapi tidak disebut berapa umur dia, mungkin 15-16 tahun waktu dia membunuh Goliat. Daud luar biasa, 20 tahun dia sudah ketua, captain. Si Saul suruh dia pergi bunuh Filistin, 100 dia bunuh 200. Semakin takut si Saul, sebab orang bawahan dia semakin menyerah. Luar biasa. Saudara, saya harap kamu perhatikan nomor ini, okay? Dan yang seterusnya, kalau kamu baca tafsiran bapak-bapak gereja, kebanyakan mereka mengatakan ikan-ikan besar ini melambangkan jiwa-jiwa dan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa seluruh dunia diwakili oleh 153 ikan yang besar. Coba kamu lihat pelayanan Petrus. 3.000 jiwa dimenangkan hari pertama, hari Pentakosta, waktu Roh Kudus turun atas gereja yang awal. Petrus juga, bukan Paulus yang menginjili orang bangsa asing Cornelius. Bab yang ke-10, seisi keluarganya terima Tuhan. Petrus juga yang dipakai Tuhan menumpang tangan atas orang Samaria, campuran Yahudi dengan bangsa yang dibawa oleh kerajaan Asur pada abad yang ke-8 sebelum Masehi. Dan waktu mereka menumpangkan tangan atas mereka, Roh Kudus turun, Kisah Rasul bab yang ke-8. Dan saudara tahu, Petrus memang dipanggil Tuhan selaku pemimpin. Kamu Petrus atas Petra ini. You are the stone upon this rock. There's a play of word dalam Yunani, dia Petros. Nama Petrus. Batu karang dalam Yunani dia Petra. Maksudnya di bawah pimpinan Petrus, di bawah pelayanan Petrus, gereja pertama Tuhan Yesus akan dibangunkan. Luar biasa. Coba kamu lihat, kamu dapat menangkap Yohanes 21 kan? Waktu Yesus mau panggil mereka, kamu ada ikan? Kan? Wah, 6 tuh murid tarik itu jala, tidak dapat. Siapa yang tarik itu jala itu sampai ke pantai? Simon Petrus. He is a leader. Dia bertenaga. Dia mengambil inisiatif. Dia dipakai Tuhan. 6 murid pun kalah dengan Petrus yang menarik. Memang 6 kawan dia tolong dia lah itu. Tapi firman Tuhan mengatakan Simon Petrus yang menarik jala itu sampai ke daratan. Dan mereka menghitung jumlah ikan-ikan yang besar yang mereka dapati. Yang seterusnya saudara, ini sangat menarik. Itulah saya bagi kamu 3 menit. Saya harap kamu baca itu teks dengan teliti. Yesus bertanya, adakah kamu ada ikan? Kamu ada ikan? Jadi Yesus pedulikan sama ada hamba-hambanya mempunyai makanan yang cukup. Ayat 5 dan 9, 10. Sesuai dengan kata Paulus, mereka yang beritakan Injil harus hidup oleh Injil itu. Kan? Wah, prinsip ini saya pegang. Tidak akan saya balik jadi peguam. Kamu boleh pergi marah saya kalau saya kerja peguam balik. Jangan bersaksi palsu di SDS. Tahun ini tahun yang ke-30 saya beritakan Injil, melayani Tuhan penuh masa.
Dan saya hidup oleh Injil. Mungkin 5-6 tahun yang lalu ada satu pejabat guaman, sebab nama saya masih kena daftar di Senarai Peguam di mahkamah. Dia menawarkan saya 2.000 hanya menggunakan nama saya sahaja. Tony, you don't have to do anything. Bagaimana kena saman? Oh, kami ada insurans, jangan kamu susah. Pinjam saya nama kamu, 1 bulan 2.000. Belum lagi saya runding, saya boleh minta 3.000, mungkin dia mau juga itu. Tapi saya ingat ayat ini. Mereka beritakan Injil harus hidup oleh Injil itu. Kalau saudara baca ayat-ayat dalam bab yang ke-10, 21, Yesus suruh mereka bawa sebahagian itu ikan, dan mereka makan itu sebagai makanan mereka pada pagi itu. Saudara, ini sebagai kesimpulan message 153. Ini nomor lah, ini cuma 50%. Kalau saya tulis buku mungkin ada 10 muka surat. Ini saya hanya ringkaskan dalam 5 muka surat. Injil keselamatan yang berbicara tentang pengampunan dan pembebasan. Yesus memberitakan Injil di rumah ibadat di Nazaret. Dia mengatakan Roh Allah ada padaku. Aku memberitakan Injil kepada orang miskin dan mengisytiharkan tahun pembebasan. Yesus, kalau saya pikir betapa indahnya Injil kita, dan saya heran juga, saya pernah sebut mungkin di beberapa kelas yang saya ajar, kalau main bola sepak pun baru juga MU kalahkan Liverpool, last minute to go. Saya penyokong MU itu. Tetapi kalau saya tidak sanggup bangun jam 4 atau jam 3 berdoa, saya tidak akan bangun untuk menonton bola sepak. Sebab saya mengasihi Tuhan lebih daripada bola sepak. Ada orang setiap pagi jam 3 La Liga, jam 4 dia sambung-sambung. Hari Minggu dia begini, sembahyang pun dia bukan menyembah Tuhan, dia bingung sudah sebab kurang tidur. Nama dia, haleluya. Saya hanya tengok highlights, tidak salah tengok highlights. Ya. Cuma yang saya lihat adalah mereka begitu enjoy, begitu seronok kan. Wah, mereka macam bebas nyanyi lagu dan sebagainya. Dan saya pikirkan tentang kasih Tuhan, pengampunan dan pelepasan yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya itu jauh lebih bernilai. Oh, itulah. Oh, saya tidak tahu saya mengganggu jiran saya atau tidak. Kadang-kadang saya mau kurangkan volume itu saya punya speaker. Setiap hari saya akan memuji Tuhan. Kadang-kadang sampai 10 lagu. Sampai tengah malam saya akan, sekarang banyak YouTube pun boleh kan? Saya headphone dari awal pagi sampai tengah malam. Saya sudah ikut Yesus 42 tahun. Wah, luar biasa. Sebab saya mengalami kasih setia Tuhan melalui pengampunan dosa. So, saya tahu I cannot ransom myself. I cannot pay my own sins. It is Jesus, only Jesus. Kematiannya di atas kayu salib yang mengampuni saya. Dan sekarang saya bebas. Bebas untuk apa? Untuk melayani Tuhan dengan segenap hati, 24/7. Oh saudara, 10 bulan saya di STS, saya belum pohon 1 hari cuti. Belum. Hampir setiap hari. 2 minggu pertama jam 6 pagi saya masuk pejabat saya. Sebab saya masih lagi tinggal di Bakti Ikhlas. Supaya avoid the jam, I came here before 6 o'clock in the morning. Apalagi sekarang masa saya semakin singkat. Mungkin jam 5 kamu akan lihat lampu saya kena pasang di pejabat. Oh, Tuhan itu sangat baik, saudara. Tuhan itu layak menerima yang terbaik. Jadi kenapa 1? Kalau 51, saudara, maksudnya putaran Yobel itu bermula. Tahun ke-51 adalah tahun mereka mulai menanam, menabur. Dan sudah mereka rehat 2 tahun. 49